Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Injil pada hari ini memberitahu kita tentang seorang janda yang memberi sedekah di dalam bait Allah. Tetapi apa yang saya mau perkatakan di sini adalah bagaimana seorang janda itu memberikan segala apa yang dia ada untuk bait Allah. Maksudnya di sini dia memberi dari kekurangannya. Dan orang-orang yang berada di sekelilingnya, mereka hanya memberi dari kelebihan mereka. Mungkin sahaja janda ini mau meminta keadilan daripada orang-orang di sekeliling mereka. Kerana jika kita lihat perkataan sedekah dalam bahasa Ibrani, sadaqah, yang berarti keadilan. Mungkin sahaja janda ini mau menunjukkan kepada orang-orang di sekelilingnya bahwa bagaimana untuk menjadi orang yang bermurah hati, memberi daripada kekurangannya, ataupun memberi apa yang dia ada pada saat itu. Bagaimana dengan diri kita, saudara dan saudari? Mampukah kita, dapatkah kita memberi apa yang kita ada kepada seseorang ataupun kepada gereja? Atau kita hanya memberi atau menderma kepada seseorang apabila kita mempunyai kelebihan di dalam kehidupan kita? Ingat, bersedekah ataupun memberi bantuan tidak semestinya dari wang ringgit dan sebagainya. Kita juga boleh berbuat sedekah dan membantu orang dengan berdoa bagi mereka. Jadi saudara dan saudari, fokus kita adalah sikap janda tersebut. Kerana dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, malahan sentiasa memberkatinya kerana kemurahannya itu. Jadi, jika iman janda tersebut menyelamatkan dia, bagaimana dengan iman kita? Adakah iman kita juga sama seperti janda tersebut, yang utuh, yang kuat, yang seringkali mempercayakan Tuhan daripada kekuatan diri kita sendiri? Jadi, di dalam Injil pada hari ini ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah menutup telinganya untuk mendengarkan segala jeritan-jeritan umatnya ataupun pengikut-pengikutnya yang percaya kepada dia. Jadi, marilah kita sampaikan segala permohonan kita dengan ikhlas, agar Tuhan akan mendengarkan segala kesulitan yang kita alami pada saat ini. Yang kedua, memberi apa yang kita ada kepada Tuhan
memang bukan mudah. Tetapi kita harus ingat bahwa apabila kita memberi apa yang kita ada, sudah pasti rahmat yang lain akan diberikan kepada kita oleh Tuhan. Oleh itu, jangan pernah takut untuk memberi sedekah ataupun membantu orang lain. Yang ketiga, marilah kita berserah kepada Tuhan agar Dia akan menyertai kita dan memberkati kehidupan kita. Ingat saudara dan saudari, jika kita memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, saya pasti Dia akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita yang percaya akan Dia. Oleh itu, marilah pada saat pandemik ini kita coba memberi sedekah dan membantu orang yang memerlukan bantuan daripada kita. Dengan harapan Tuhan akan menyertai kita di dalam pertolongan kita, agar rahmat-Nya yang diberikan kepada kita, kita juga dapat kongsikan kepada semua orang. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus berdoa pada hari ini, agar Tuhan akan menggunakan diri kita untuk bersaksi baginya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.